guys, selamat siang. Saat ini saya di ruangan Pak Gubernur Bengkulu. Tadi kami bincang-bincang soal visi beliau tentang Bengkulu. Beliau ingin sekali Bengkulu ini jadi pintu gerbang ekonomi. Kenapa disebut pintu gerbang ekonomi? Karena Bengkulu ini memiliki daerah yang strategis, berbatasan dengan pulau terluar ataupun Samudra Hindia. Tadi kami juga secara ringan ngobrol-ngobrol soal kopi. Kemudian juga beliau ini menempuh pembangunan di Bengkulu itu sesuai dengan garis pemerintah pusat, tegak lurus dengan kebijakan pemerintah pusat, di mana Pak Jokowi menempatkan desa sebagai magnet ekonomi juga dilaksanakan di Bengkulu ini dengan dua akronim yang cukup nakal menurut saya, yaitu DEDI dan DEWI. DEDI Desa Digital, DEWI Desa Wisata. Oh, satu lagi, beliau pengen masyarakat milenial saat ini doyan ngopi, di mana-mana ajakan ngopi, mari ngopi di mana-mana. Ternyata beliau di sini jauh lebih modern. Di sini ada namanya ngopi digital ya, Pak. Warung kopi digital. Warung kopi digital. Dan satu lagi, Pak Gubernur ini baru dilantik belum lama ini. Pelantikan beliau ini menurut saya tergolong istimewa. Kenapa saya bilang tergolong istimewa? Dari 5 incumbent ataupun petahana yang maju di Pilgub, cuman 2 yang jadi pemenang, yaitu Bengkulu dan Sulawesi Utara. Bengkulu beliau akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Dari kesempatan ini Pak Gub, mohon diceritakan dulu sedikit mengenai warung kopi digital, kopi khas Bengkulu untuk anak-anak muda kita, desa digital, desa wisata. Silakan Pak Gub. Jadi para pemirsa, teman-teman sekalian masyarakat Indonesia, jadi Bengkulu ini berada di mulut Samudra Hindia. Kita memiliki sebuah pelabuhan besar namanya Pelabuhan Pulau Bai. Nah, ketika ini nanti terkoneksi, yang sekarang tol sedang dibangun, yang akan menghubungkan Pulau Bai dengan kawasan tengah Pulau Sumatera, dan nanti akan terhubung langsung dengan kota Palembang dan tol timur Pulau Sumatera. Dan ini akan menjadi sebuah sodetan ekonomi baru menghadap Samudra Hindia. Maka ini kami katakan Bengkulu bisa menjadi pintu gerbang arus keluar masuknya logistik untuk kawasan Sumatera. Kemudian yang kedua, kita memiliki sebuah komoditas unggulan daerah, kopi Robusta. Ini kopi yang dikelola oleh masyarakat petani Bengkulu secara turun-temurun dengan pengelolaan tradisional perkebunannya. Ternyata kita ikutkan lomba di Paris, Prancis 2019 yang lalu. Ini dinobatkan sebagai kopi Robusta terbaik dunia. Nah, dengan kualitas kopi yang petani, maka kita harus mengolah bagaimana dengan pendekatan kekinian. Maka kita sekarang mengeluarkan namanya produk pemasaran warung kopi digital. Warung kopi digital kita masukkan adalah bagaimana kopi Robusta Bengkulu akan kita bangun warungnya di desa-desa seluruh Indonesia. Dan sudah kita launching, bahkan ada 2-3 titik di negara tetangga sudah mulai. Nanti warung kopi digital ini bersinergi dengan perusahaan telekomunikasi, dengan perbankan, sehingga warung kopi ini bisa berfungsi pertama, tentu ya tempat nongkrong ngopi. Kemudian yang kedua, tentu bisa dipergunakan sebagai ruang belajar. Karena di desa semua belum tentu punya jaringan telepon. Tapi dengan ada warung kopi yang terkait dipasang wifi, dan bisa juga menjadi tempat pelatihan UMKM. Kemudian pembayaran digital, promosi produk desa. Warung kopi digital ini saya kira bisa mempertemukan program kebijakan Bapak Presiden terkait dengan desa digital, kemudian desa wisata. Kita cari spot-spot di desa yang paling menarik, dan ini digerakkan oleh pemuda desa. Alhamdulillah, sambutannya pada waktu pelatihan prakerja tahun 2020 ada 14.000 masyarakat Indonesia yang sudah mengikuti pelatihan barista virtual kopi Bengkulu. Nah, saya berharap dengan melalui pertemuan ini akan mendapatkan sambutan yang baik dengan paket-paket franchise yang sudah kita kemas untuk bisa menjadi warung kopi digital di seluruh Nusantara dengan Bengkulen kopi, Robustanya Bengkulu, hasil rakyat. Ketika kita minum segelas kopi Bengkulu, maka sesungguhnya kita menolong petani. Dan kita koneksikan dengan jaringan Telkom, kita akan membantu rakyat Indonesia untuk belajar di ruang-ruang
digital kita, dan sekaligus promosi UMKM dan mempercepat akselerasi yang namanya pembayaran digital atau yang namanya sekarang di era sekarang pembayaran non tunai. Terima kasih, mohon dukungan. Mantap. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.